Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata demikian, tapi kalau engkau percaya engkau diselamatkan, engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan didukung oleh Rasul Petrus yang mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan firman Allah juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu apa? Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap kan? Dengan hati percaya, engkau dibenarkan. Dengan mulut mengaku, engkau diselamatkan. Banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa hanya Yesus jalan keselamatan itu. Puji nama Tuhan, pilih yang terbaik. Saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kita. Walaupun kita lagi rehat, mau istirahat, tidur malam, kiranya kita tetap berada dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, walaupun kita sudah mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Matius 5 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyi firman Allah, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena engkau mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Berilah kepadanya yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak apa yang mau meminjam daripadamu. Puji nama Tuhan. Good reaction. Ya. Di sini saya menerjemahkan ada tindakan yang baik. Yesus mengajar kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, walaupun kadangkala tidak menyenangkan yang dilakukan orang kepada kita. Yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita dari pembacaan ini, melakukan yang baik kepada orang yang melakukan yang jahat. Easy? No. Mudah? Tidak. Justru sukar. Kita biasanya kalau menerima hal-hal yang jahat, kita ingin juga melakukan hal yang sama kepada mereka. Itu reaksi yang wajar. Tetapi Yesus mengajar kita berbeda. Bukan untuk melakukan kehendakmu, tapi melakukan kehendak Dia. Sebagai junjungan kita, sebagai Tuhan kita, yang kita kasihi, yang kita biarkan memimpin kehidupan kita. Kita biasanya berpikir, kalau kau jahat, aku jahat. Itu impas namanya. Kalau engkau memukul, aku memukul, impas namanya. Kalau engkau mau mencaci maki, aku mencaci maki, impas namanya. Kalau engkau jahat, aku juga lebih jahat. Itu impas namanya. Tapi apakah Tuhan mengatakan begitu? Tidak. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi siapapun yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita, kita tetap harus melakukan yang baik kepada mereka. Wow. Ini impossible. Karena saya sudah pernah mengatakan ini kepada seseorang. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Kalau ada orang yang mengajar seperti itu orang gila namanya. Yesus kita dibilang gila. Tapi saya bilang sama dia. Karena dia sendiri mengatakan kepada saya, Pak,
Kenapa Bapak lagi melakukan yang baik kepada dia, sementara dia sudah melakukan yang jahat terhadap Bapak? Yesus saya katakan langsung, Yesus saya mengajar saya untuk membalas yang jahat dengan yang baik. Dia bilang, enggak ada ajaran seperti itu, Pak. Saya langsung katakan, kalau Bapak mau mendengarkan 5 menit atau berapa menit yang Bapak sediakan bagi saya, atau saya membacakan ayat itu bagi Bapak supaya Bapak percaya. Wah, enggak ada ajaran seperti itu, Pak. Tapi saya bilang, Yesus saya mengajarkan hal seperti itu. Gila namanya. Memang gila. Orang sudah disakiti, udah dijahati, sudah dianiaya, dilakukan hal-hal yang tidak baik, lalu kita harus membalas dengan yang baik. Ketika saya ditipu, kepada yang apa saya katakan, kalau manusia saya ingin memukul kamu. Tapi Yesus sudah mengajar untuk mengampuni kamu. Kalau secara manusia saya ingin memenjarakan kamu. Tetapi tidak ada gunanya membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Difitnah. Istri saya mau membalas. Saya bilang nggak usah, anggap aja promosi. Masa suaminya dibilang kawin lagi? Kan aneh, bin ajaib itu. Yang penting kan suami nggak kawin lagi. Udah biarkan saja. Mana tahu itu dipakai Tuhan mulutnya untuk mengatakan begitu. Tapi fatal akibat. Saya tidak perlu tahu apa-apa. Tapi fatal bagi dia. Nggak perlu kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Saya juga nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Kok tiba-tiba dia mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu? Dikait-kaitkan lagi dengan pendeta. Saya bilang nggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu yang benar. Tapi kalau kepada darah daging saya, anak saya katakan, kalau ada hal-hal yang seperti itu jangan kamu lakukan. Jangan pernah melawan kepada orang tuamu, kepada mamamu, kepada bapakmu, kepada yang lebih tua. Ini kadang-kadang anak-anak ini kan begitu. Gak sopan. Sudah dibilang yang benar, bukan malah dilakukan yang benar. Bantah. Ya, gak boleh begitu. Lalu yang kedua kata firman Allah, mengasihi dan mengampuni orang melakukan kesalahan. Wow. This is not natural. Ini gak alami. But it is supernatural. Tapi ini sangat luar biasa. Bayangkan, kita disuruh mengasihi dan mengampuni orang yang sudah melakukan yang salah. Orang yang sudah memfitnah kita. Orang yang sudah membuat huru hara, kehancuran dalam hidup kita. Lalu kita disuruh mengampuni. Enak sekali. Itu reaksi wajar kita. Ajaran ini tidak alami. Tapi ajaran ini sangat luar biasa. Karena disitulah kita akan melihat siapa yang menjadi Tuhanmu, siapa yang menjadi Tuhanmu, siapa yang memimpin hidupmu. Kalau engkau, selfismu yang akan berbicara, egomu yang akan berbicara, kekerasanmu yang akan berbicara, kasarmu yang akan berbicara. Tapi kalau Tuhan yang memimpin hidupmu, mungkin kau katakan, sukar bagiku Tuhan. Udah sakitnya itu di sini. Tuhan katakan, serahkan sakitmu itu. Sakitnya itu di sini Tuhan. Tuhan katakan, serahkan sakitmu itu kepadaku. Enggak usah kau pikul sendiri. Aku yang sudah memikul.
Kalau sudah Tuhan katakan gitu, apa lagi? Bahkan seringkali saya bilang, sakitnya itu di sini. Memang sakitnya itu di sini. Tapi kalau sudah Tuhan katakan, serahkan kepadaku. Mudah? Tentu tidak. Sukar? Ya. Bahkan tidak mungkin. Tapi disitulah kelebihan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Guru agung kita sudah melakukan terlebih dahulu kasih dan mengampuni. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Kita katanya pengikut Yesus. Walaupun tidak mudah, tapi saya yakin akan ada kekuatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki. Saya merenungkan sangat dalam ajaran-ajaran Yesus ini. Bahkan telah berbulan-bulan saya membaca ayat ini bersama dengan anak saya. Saya bilang, inti daripada pengajaran Yesus kalau mau tahu, baca saja berulang-ulang itu. Supaya kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Gak mudah. Tapi saya mau katakan kepada kita, ada kekuatan Roh Kudus yang akan dianugerahkan bagi kita. Dan yang terakhir kata Tuhan Yesus adalah berdoa bagi mereka yang bersalah dan menganiaya kamu. Wow, mantap ini. Ya. Anda mungkin belum pernah dikatakan pendeta setan. Saya sudah. Bapakmu itu Lucifer. Anda mungkin belum pernah diludahi orang, tapi saya sudah. Seperti kau hamba Tuhan. Mukamu. Lalu reaksi kita apa? Alkitab katakan doakan mereka. Hebat ajaran Tuhan itu. Kalau kita lakukan, ada kepuasan tersendiri yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau sampai kita goal melakukan apa yang dikatakan Tuhan ini, rasakan nikmat kekuatan Tuhan itu. Tentu mulanya kita akan komplain. Para pemazmur berkatakan begini dalam Mazmur 139, Mazmur 40, ayat 19 sampai 22, 140 ayat 9 sampai dengan 12. Matikan saja mereka. Doa mereka, matikan saja mereka. Apa gunanya mereka hidup seperti itu? Tapi Tuhan mengajar kita. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa bagi mereka. Kita sudah menikmati peristiwa 171. Kita sudah melihat orang-orang yang terlibat di dalamnya. Apakah kita bisa mengampuni mereka? Apakah kita bisa berdoa bagi mereka? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Dan puji Tuhan, bukan kuat atau gagah saya, semata-mata karena anugerah. Itulah sebabnya perlunya kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kekuatannya mengalir dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu menyerahkan diri, bukan hanya di doa-doa pagi kita, dimanapun sepanjang hari, saat engkau duduk, saat engkau berbicara, atau saat engkau mendengarkan seseorang. Kita bisa
Kenapa tidak? Pray without ceasing. Berdoa tanpa keputusan. Di mobil. Di kamar mandi. Saat mencuci. Saya sering kali bilang, bersihkanlah saya Tuhan. Sama seperti sabun ini. Membersihkan pakaian-pakaian saya. Saya sikat supaya bersih. Kau sikat hati ini supaya bersih. Kudus di hadapan. Semua kita bisa kaitkan peristiwa kehidupan yang kita jalani sepanjang hidup ini bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan tiap pagi itu supaya kita saya membiarkan Dia bertata di hati yang paling dalam. Saya mengatakan intervensi. Enggak semua orang suka hidup dalam kebenaran firman Allah. Enggak semua orang untuk hidup dalam sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita bertanya, kau suka kebersihan? Iya, suka. Tapi sejauh mana Anda bisa melakukannya? Anda suka masuk surga? Suka. Tapi bagaimana kita bisa bergaul intim dengan Tuhan? Sukanya masuk surga aja. Tapi prosesnya nggak mau dijalani. Itulah manusia akhir zaman. Bagaimana mau melakukan kehendak Allah? Berdoa saja untuk membantu dirinya sangat sukar. Untuk membangkitkan dirinya dalam doa, dalam firman. Nggak bisa. Itu sebabnya istimewa pengajaran Yesus itu bagi orang-orang yang mau melakukannya. Sekalipun tidak ada kekuatan kita untuk melakukan itu. Untuk menyenangkan hati Allah. Tapi karena Dia yang telah berfirman, ketika kita belajar taat, Dia akan memberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Semoga kita adalah orang-orang yang mentaati Dia sepanjang umur hidup kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kiranya Engkau membawa kami untuk melakukan reaksi-reaksi yang baik. Sekalipun mungkin pahit yang kami alami. Tapi kami sudah menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang yang sakit. Dan kami telah melihat bagaimana ketika kami berpegang pada firman-Mu, belajar taat pada firman-Mu, kami telah melihat kuasa-Mu yang terus-menerus sampai hari ini. Dan kalau engkau sakit, saya mau katakan, percaya pada Yesus, Dia mampu menyembuhkan engkau. Tidak peduli apapun sakitmu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh. Oleh jamahannya engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang merintih, menangis. Kami tahu apa itu tangisan. Kami tahu itu apa kesulitan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, sebagaimana Paulus mengalami banyak kesusahan dalam hidupnya, karena Engkau melatih dia agar dia bisa menjadi penghibur bagi yang lain. Selama kami tidak keluar daripada firman Allah, selalu ada jalan keluar yang akan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan mari Engkau tolong mereka satu demi satu. Malam ini Tuhan, apapun persoalan hidup mereka, Engkau menolong mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Selamat kita melakukan tugas dan aktivitas kita. Aktivitas kita selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk membaca firman Allah dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap.